siang Bu Cahaya. Ya, selamat siang Bapak, silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Kabar Ibu bagaimana? Ya, kabar saya baik Pak. Baik, Ibu akan melakukan kegiatan coaching bersama Bu Dika ya? Ya, hari ini saya sudah membuat janji dan akan melaksanakan coaching bersama Bu Dika nanti Pak. Oke, baik. Kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi yang akan Ibu kembangkan nanti. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan nanti bersama Bu Dika. Apakah Ibu sudah siap untuk proses coachingnya? Ya, saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Bapak sudah bersedia menjadi pengamat saya saat melakukan coaching nanti bersama Bu Dika. Baiklah Bu, sebelum memulai proses coachingnya ada beberapa yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Ibu. Pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Nah, jadi poin-poin yang saya amati saat proses coaching nanti yaitu saya akan melihat apakah Ibu sudah melakukan coaching tersebut dengan alur tirta atau tidak. Selanjutnya saya akan mengamati apakah Ibu juga melakukan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Selanjutnya juga kompetensi inti yang perlu diperhatikan. Nah, apakah Ibu sudah jelas rubrik penilaiannya? Ya, saya sudah jelas Pak, saya akan melakukan coaching nanti. Saya berencana akan melakukan sesuai dengan alur cerita. Dan saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti dalam coaching nanti Pak. Berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Yang pertama, pada saat saya melakukan coaching, saya ingin mengembangkan 3 kompetensi, yaitu tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, kira-kira dari 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, bagian mana yang secara spesifik yang Ibu ingin saya observasi? Yang bagian spesifik yang ingin saya diobservasi itu adalah pada bagian mendengarkan aktif dan cara saya menyampaikan pertanyaan berbobot. Baik Bu, jadi fokus kompetensi coaching yang Ibu ingin saya observasi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada kegiatan coaching ini? Iya Pak, benar. Yang pertama, saya mampu menyimak dan lebih banyak mendengarkan. Kedua, saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang bermakna dan berbobot. Terakhir nih Bu, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Yang pasti, saya berharap ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Dika nanti. Baik Bu, demikian kegiatan observasi kita pada hari ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Ibu melakukan kegiatan coaching bersama Bu Dika. Nanti setelah Ibu selesai melakukan kegiatan coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Ibu lakukan nantinya. Ya, baik Pak, terima kasih karena sudah bersedia menjadi pengamat pada kegiatan coaching saya hari ini. Selamat siang Bu Cahaya, Pak Anak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya nih Bapak Ibu? Kabar saya baik hari ini Bu. Ya, saya juga baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dika yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi, apa yang ingin Ibu sampaikan pada obrolan kita kali ini? Kalau boleh, silahkan Ibu ceritakan. Terima kasih ya Bu Cahaya. Jadi begini Bu, saya ingin bercerita kepada Bu Cahaya mengenai ini Bu, peningkatan kompetensi saya dalam mengelola kelas Bu Cahaya. Karena dalam hal ini saya sering melihat beberapa anak murid saya itu sering tidak memperhatikan saat proses pembelajaran, mereka malah asik ngobrol dengan kawannya sendiri Bu Cahaya. Ya, baik. Jadi lebih kepada proses pembelajaran ya, di mana beberapa anak
yang Ibu sering tidak memperhatikan saat proses pembelajaran, bahkan mereka asik ngobrol dengan kawan, sehingga Ibu ingin sekali meningkatkan kompetensi Ibu dalam mengelola kelas. Benar begitu, Bu? Iya Bu Cahya, benar sekali. Jadi seperti itulah yang saya rasakan saat ini Bu ketika mengajar di kelas Bu Cahya. Baik, sebelum kita melakukan coaching pada kegiatan hari ini, saya mau bertanya, kira-kira apa sih yang ingin Ibu inginkan, yang ingin Ibu capai dari obrolan kita hari ini? Jadi yang ingin saya capai ya ini Bu, mendapatkan solusi atas permasalahan saya Bu Cahya dari obrolan kita nanti. Baik, Ibu tadi menyampaikan bahwa ada beberapa masalah yang dihadapi saat proses pembelajaran, sehingga Ibu ingin meningkatkan kompetensi Ibu dalam mengelola kelas. Apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Nah, jadi saya itu pengen menciptakan kelas yang kondusif Bu, menyenangkan bagi siswa sehingga mereka itu jadi tertarik dalam pembelajaran gitu loh Bu Cahya. Baik, kemudian apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya itu sebenarnya sudah mencoba menggunakan metode pembelajaran Bu yang banyak, tapi kok ya belum efektif juga ya Bu. Baik. Nah, apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Jadi gini Bu, masih kesulitan ketika mengendalikan siswa Bu. Jadi dalam pembelajaran itu siswa masih ngobrol dan juga ini tidak memperhatikan materi yang saya sampaikan Bu Cahya. Jadi saya harus menegur, dia nanti mengulang lagi, saya tegur lagi, seperti itu Bu Cahya. Oh begitu ya Bu, jadi mengulang kembali. Kira-kira apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Sepertinya ini Bu, saya membutuhkan strategi yang bisa membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan dan juga membuat anak-anak itu tertarik itu Bu Cahya dengan materi yang saya sampaikan, untuk mengendalikan siswa agar tidak ngobrol lagi, seperti itu Bu Cahya. Ya, baiklah, mari kita bahas bersama terkait strategi yang Ibu butuhkan tersebut. Pertama, kita perlu memahami penyebab siswa suka ngobrol saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran, apakah karena bosan, atau mereka tidak tertarik dengan materi yang kita sampaikan? Kira-kira yang mana ini Bu Dika? Ya Bu, kalau saya pikir ya Bu, ini karena mungkin mereka bosan gitu ya, sehingga tidak memahami materi pelajaran yang saya sampaikan. Terus mereka ya tidak ini tertarik dengan materi yang saya sampaikan. Jujur ya Bu, saya menyadari mungkin karena saya mengajar itu dengan metode yang monoton apa ya Bu. Jadi lebih banyak berbicara dibandingkan memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat Bu. Baik, terima kasih Ibu bersedia jujur nggih. Lalu apa rencana yang Ibu lakukan untuk memperbaiki cara mengajar Ibu tadi agar bisa membuat kelas yang lebih menyenangkan, kemudian siswa terkait dengan materi yang kita sampaikan, sehingga bisa mengendalikan siswa yang ngobrol dengan teman-temannya? Ya baik Bu, mungkin saya akan berusaha menyerapkan pembelajaran yang lebih bervariasi lagi ya Bu, dengan konten-konten materi yang mungkin menarik sehingga mereka itu tidak bosan dan lebih tertarik dengan materi yang saya sampaikan ya Bu Cahya ya. Selanjutnya saya ini Bu akan memberikan ice breaking mungkin ya Bu, seperti game-game seru sehingga menarik perhatian siswa-siswa. Selain itu saya juga akan mencoba memberikan kebebasan kepada anak untuk belajar sesuai dengan minat belajarnya Bu. Seperti itu mungkin Bu. Wah, luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan Bu Dika. Ibu benar-benar merencanakan bagaimana membuat pelajaran yang menyenangkan, yang mampu membuat siswa tertarik dengan materi yang Ibu sampaikan, sehingga mampu mengendalikan siswa untuk tidak ngobrol dengan teman-temannya. Ya Bu Cahya, insya Allah saya akan mencoba menerapkannya ya Bu ke depannya nanti. Nah, kira-kira kapan hal tersebut akan Ibu lakukan? Insya Allah minggu-minggu ini ya Bu ya, minggu depan mungkin Bu saya coba. Baik Bu, tidak masalah, dan tidak terasa juga kita sudah berada di akhir obrolan kita. Apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan singkat kita kali ini Bu? Ya Bu Cahya, luar biasa sekali. Dari obrolan kita ini saya merasa sangat plong dan juga menemukan solusi Bu Cahya dari
apa yang harus saya lakukan, yaitu untuk meningkatkan kompetensi saya Bu Cahya, dan juga mengelola kelas terutama ya Bu ya dalam pembelajaran agar anak-anak itu lebih tertarik dan senang sehingga mampu mengendalikan anak-anak Bu ketika pembelajaran Bu Cahya. Ya, semoga apa yang sudah kita bicarakan, apa yang sudah kita rencanakan ini nanti dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk Ibu, dan saya juga tunggu nih cerita selanjutnya bagaimana hasilnya setelah Ibu menerapkan rencana pelajaran Ibu tadi. Saya merasa tertarik ini ketika Ibu sudah menerapkan apa yang sudah direncanakan nanti kira-kira berhasil atau tidak. Nah, apabila ada waktu boleh kapan-kapan Ibu bercerita dengan saya lagi. Siap Bu Cahya, nanti kalau sudah ada kabar baiknya saya akan hubungi Ibu lagi untuk menceritakan hasilnya nih Bu ya. Terus terima kasih banyak atas waktunya Bu Cahya, maaf sudah merepotkan. Ini saya langsung pamit mawon. Nanti kalau ada kabar baik segera saya kabarin Ya, itu Bu Cahya, saya pamit dulu. terima kasih Bu, selamat siang. Wah, syukurlah ya Bu, sudah berjalan lancar. Bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching? Iya Pak, sudah berjalan lancar tadi, saya merasa senang dan lega. Coaching berjalan dengan lancar dan Bu Dika tadi sudah menceritakan permasalahan yang dihadapi di kelas, dan puji Tuhan juga sudah ada solusinya. Jadi menurut Bu Cahya, apa indikatornya yang sudah tercapai? Ya, indikator yang sudah tercapai dengan bertanya ke Bu Dika tadi tentang apa yang dirasakan oleh Bu Dika. Kemudian dari Bu Dika itu apa yang belum dilakukan, mungkin karena juga kesibukannya nggih Pak nggih, jadi kadang kita juga lupa. Kemudian dari Bu Dika sudah menemukan solusi sendiri apa yang dilakukan untuk menangani permasalahan yang dihadapi oleh Bu Dika di kelas. Oh iya, tadi pas Bu Dika melakukan coaching dengan Bu Cahya, saya mencatat beberapa hal ini Bu. Yang pertama itu obrolan coaching tadi sudah berjalan dengan lancar dan santai. Kemudian fokus pada permasalahan. Lalu kemudian Bu Dika juga fokus mendengarkan sehingga tercapai kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Kemudian Ibu juga telah berada di permasalahan Bu Dika, sehingga Ibu telah ikut merasakan permasalahan yang dialami Bu Dika tersebut, dan paling pentingnya Bu Dika itu juga menemukan solusi dari permasalahannya ini. Kemudian Ibu juga sudah memberikan umpan balik kepada umpan balik dengan Ibu yang ingin tahu hasilnya. Nah, seperti itu yang saya catat. Kira-kira komponen apa yang ingin Ibu kembangkan dari coaching tadi? Untuk kompetensi yang harus saya kembangkan itu adalah cara menggali pertanyaan dan cara membuat pertanyaan agar Bu Dika itu terpancing dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga bisa mengeluarkan apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi gitu Pak. Oh iya. Berarti indikator apa yang sudah tercapai Bu? Kalau indikator itu tadi Bu Dika tadi sudah semangat sekali dalam mengikuti coaching, sehingga tanpa disadari juga bisa menemukan solusi sendiri. Jadi beliau juga sudah lega, permasalahannya sudah diceritakan, kemudian solusinya juga sudah ditemukan sendiri. Oh oke, seperti itu. Baik Bu Cahya, saya rasa terima kasih sampai di sini. Ya, terima kasih Pak atas bantuannya, tadi sudah mendampingi saya dalam pelaksanaan coaching. Sama-sama Bu Cahya, tetap semangat dan jangan menyerah. Ya.